selamat pagi Happy Spot Family. Kita akan kembali mendengarkan renungan pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini berdiam di dalam hidup kami dan mengubahkan segala paradigma kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini renungannya saya beri judul Pagar Tuhan. Pagar menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah yang digunakan untuk membatasi. Menurut Wikipedia, pagar itu memiliki kegunaan untuk melindungi, memberikan keselamatan dan keamanan, menghindari pelanggar batas atau pencuri, dan mencegah anak-anak dan hewan peliharaan untuk lari atau keluar. Di dalam Ayub 1 ayat 10, iblis berkata kepada Tuhan, "Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu." Pagar Tuhan membuat hidup Ayub dijaga oleh Tuhan, sehingga iblis tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ayub. Bahkan firman Tuhan berkata, apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat 12 berkata, maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Ketika Tuhan mengizinkan iblis berkuasa atas segala yang dipunyai Ayub, malapetaka menimpa segala yang dipunyai Ayub. Ternak-ternaknya habis, anak-anaknya meninggal. Dan ketika Tuhan pun mengizinkan iblis untuk mengulurkan tangannya terhadap diri Ayub, Tuhan tetap memagari Ayub dengan berkata, maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Iblis pun tidak bisa mengusik nyawa Ayub. Nyawa Ayub tetap berada di dalam pagar Tuhan. Saya juga mau menceritakan kisah Bileam dengan orang-orang Israel, di mana Balak, Raja Moab, meminta Bileam untuk mengutuk Israel. Maka Allah menemui Bileam. Kemudian Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan berfirman, "Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian." Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri di situ, di samping korban bakarannya, bersama dengan semua pemuka Moab. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya, "Dari Aram aku disuruh datang oleh Balak Raja Moab, dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah," katanya, "kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka. Dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung debu Yakub? Dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka." Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, "Apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapah musuhkulah aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka." Tetapi ia menjawab,
Bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku?" Sampai 3 kali Balak meminta Bileam untuk mengutuki Israel. Tapi 3 kali Bileam memberkati Israel. Ya, firman Tuhan di dalam Bilangan 24, ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka Roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkanlah sajaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel, sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Pagar Tuhan melindungi orang-orang Israel. Tetapi ketika orang Israelnya sendiri yang keluar dari pagar Tuhan, yang melanggar perintah Tuhan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Bilangan 25, Israel menyembah Baal Peor. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Alkitab mencatat 24.000 orang yang mati karena Israel menyembah Baal Peor. Tuhan adalah pagar sejati yang melindungi kita dari segala ancaman dan bahaya. Jangan keluar dari pagar Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.